Bab 1616 tidak bisa tidur nyenyak. Ketika mendengarkan ucapan Huan Mu, ekspresi Jerry Yang dan yang lainnya berubah. Jerry Yang memandangi Huan Mu, lalu bertanya, "Untuk apa Tuan Kotamu mencari aku?" Huan Mu menggelengkan kepalanya. "Maaf. Mengenai masalah Tuan Kotamu, aku tidak berani banyak bertanya. Tolong Tuan Chen ikut bersama aku saja." Jerry Yang mengangguk. "Baik." Rai tiba-tiba maju ke depan Jerry Yang, lalu berkata sembari menatap Huan Mu, "Jika terjadi sesuatu pada Jerry Yang, aku akan menjamin istanamu akan menerima akibatnya." Huan Mu tercengang sejenak, kemudian tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalian salah paham. Tuan Kotamu itu sangat tertarik pada Tuan Yang. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu pada Tuan Yang? Kalian tenang saja. Meskipun aku tidak tahu jelas untuk apa Tuan Kotamu mencari Tuan Yang. Namun aku tahu, Tuan Kotamu tidak akan melakukan hal buruk pada Tuan Yang." Jerry Yang menatap Rai, lalu berkata, "Tuan Sembilan, kamu tenang saja. Tuan Kotamu tidak akan melakukan hal buruk pada aku." Saat ini Rai baru menyingkir. Hanya saja kecemasan di dalam tatapannya tetap terlihat jelas. Dengan cepat, Huan Mu mengajak Jerry Yang ke tempat tinggal Tuan Kotamu. Setelah melihat Tuan Kotamu, Jerry Yang bertanya, "Tuan Kotamu, kamu mencariku?" Tuan Kotamu tersenyum. Kemudian menunjuk kursi di samping sembari berkata, "Duduk dahulu baru kita berbincang." Setelah Jerry Yang duduk, Tuan Kotamu tersenyum dan berkata, "Aku datang mencarimu karena ada kabar baik yang ingin aku sampaikan kepadamu. Karena kedua kaki aku sudah mulai pulih. Jadi kemampuan aku mengalami perkembangan. Saat ini Tuan Kota Huai Chang sudah datang. Jadi aku akan menjamin kalian tidak akan dalam masalah." Mendengar ucapan tersebut, Jerry Yang merasa sedikit tercengang. Dia tahu kemampuan Tuan Kotamu tidak terduga. Namun dia tidak menyangka, Viola Feng tidak sepenuhnya mengobati Tuan Kotamu. Dia hanya membuat kakinya pulih sedikit untuk sementara waktu. Namun kemampuan Tuan Kotamu ternyata mengalami kemajuan. Kalau begitu jika kedua kaki Tuan Kotamu pulih sepenuhnya, seberapa kuat kemampuannya? Jerry Yang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu selamat untuk Tuan Kotamu." Jerry Yang tersenyum dan berkata, "Semua ini karena kamu. Jika bukan karena kamu, mungkin aku tidak perlu berpikir untuk bisa berjalan lagi." Jerry Yang tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Jadi dia berkata, "Tuan Kotamu, kamu meminta aku datang. Seharusnya bukan hanya karena hal itu bukan?" Tuan Kotamu mengangguk. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menatap Jerry Yang dan bertanya, "Di tangan kamu, bukankah terdapat belati senjata spiritual?" Ketika ucapan itu terdengar, Jerry Yang sangat terkejut. Karena sudah memiliki persiapan sejak awal. Jadi ekspresi di wajahnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jerry Yang bertanya, "Tuan Kotamu, kenapa kamu berpikir seperti itu?" Tuan Kotamu berkata dengan serius, "Kamu jangan salah paham. Alasan aku mempertanyakan hal ini pada kamu. Karena ketika aku mengutus pendekar untuk membunuh Clark Ding, aku mengetahuinya dengan tidak sengaja bahkan kamu memiliki belati senjata spiritual. Jadi baru bertanya padamu. Karena hal yang berhubungan dengan ini sangatlah penting. Jika tersebar keluar, maka akan membawa masalah yang besar untuk kamu. Jika kamu benar-benar memiliki belati senjata spiritual tersebut, maka kamu tenang saja. Aku tidak akan menculiknya. Aku justru akan berusaha mencari cara untuk menutupi kabar ini. Sekarang aku mencari kamu, karena aku ingin memastikan kamu benar-benar memilikinya atau tidak. Jika ada, siapa saja yang mengetahuinya, aku akan mencari cara untuk membunuh musuh-musuh yang mengetahui hal ini." Setelah berkata, Tuan Kotamu tidak bicara lagi. Hanya saja kedua matanya tertuju ke arah Jerry Yang. Jerry Yang tersenyum dingin. "Tuan Kotamu, jika aku tidak salah, hanya petarung alam transenden tingkat 9 yang baru bisa mengendalikan senjata spiritual. Bahkan petarung alam transenden tingkat 9 tahap awal dan tahap tengah saja juga tidak tentu bisa mengendalikan senjata spiritual. Aku hanya petarung alam transenden tingkat 7 puncak.
Bagaimana mungkin aku bisa mengendalikan senjata spiritual? Mendengar ucapan tersebut, Tuan kotamu tidak bicara. Dia tetap menatap Jerry Yang. Jerry Yang kembali berkata, jika aku tidak salah, kabar ini seharusnya hanyalah desas-desus belas saja. Karena petarung dari kota Huaicheng selalu ingin membunuh aku. Jadi orang lain mengira, kota Huaicheng pasti ingin mendapatkan sesuatu dari aku sehingga begitu ingin membunuh aku. Hanya saja, dengan tingkatan bela diri aku. Hal apa yang membuat Tuan kota Huaicheng begitu ingin membunuhku? Jadi orang lain menebak, kemungkinan aku memiliki senjata spiritual. Jadi kota Huaicheng ingin membunuh aku. Namun aku bisa dengan sangat bertanggung jawab memberitahu Tuan kotamu. Di tangan aku, tidak ada senjata spiritual. Lalu mengenai alasan kenapa istana kota Huaicheng ingin membunuhku. Itu karena aku pernah membunuh menantu dari Tuan kota Huaicheng. Dan kali ini ketika aku pergi ke kota Huaicheng, aku juga ditekan oleh istana kota Huaicheng. Terlihat jelas, ucapan Jerry yang ini tidak memiliki daya percaya yang besar. Jerry yang sendiri tentu saja mengetahui hal ini. Dia kembali berkata, dan kali ini pergi ke kota Huaicheng. Aku tidak hanya mengusik istana kota Huaicheng. Aku juga mengusik Raja Lembah Obat. Akhirnya ada dua sekte yang ingin membunuh aku. Sebelum aku pergi, aku membuat Raja Lembah Obat dan kota Huaicheng berselisih. Akhirnya, aku disadari oleh mereka. Tuan kota Huaicheng sendiri yang turun tangan. Kami hampir saja terbunuh di sungai Huai. Namun di saat aku akan mati tenggelam, aku menguasai kekuatan esensi air. Lalu aku menghancurkan kapal yang dinaiki oleh Tuan kota Huaicheng. Tuan kota Huaicheng tidak bisa mengejar aku lagi. Sedangkan karena aku menguasai kekuatan esensi air, aku berhasil membawa Tuan Sembilan dan Lani Huai dari sungai Huai. Mungkin karena aku telah menguasai esensi air, Tuan kota Huaicheng menjadi ketakutan. Karena itu mereka terus ingin membunuh aku. Demi membuat Tuan kotamu percaya, Jerry yang harus mengungkapkan dirinya yang menguasai kekuatan esensi air kepada Tuan kotamu. Dibandingkan dengan menguasai kekuatan esensi air, daya tarik senjata spiritual jauh lebih besar. Ekspresi Tuan kotamu menjadi datar. Hingga Jerry yang memberitahunya, bahwa Jerry yang sudah menguasai kekuatan esensi air. Ekspresinya baru terlihat terkejut. Tuan kotamu bertanya, kamu bilang kamu sudah menguasai kekuatan esensi air. Dengan alam transenden tingkat 7 puncak. Kamu menguasainya. Jerry yang berkata, lebih tepatnya, ketika menguasai kekuatan esensi air. Tingkatan bela diri aku hanya berada di alam transenden tingkat 7 tengah. Setelah berkata, dia mengulurkan 5 jarinya. Kemudian mengailnya ke arah cangkir teh. Saat ini air teh di dalam cangkir tiba-tiba seperti hidup. Terbang keluar dari cangkir. Berubah menjadi ular air yang melilit lengan Jerry Yang. Melihat hal itu, mata Tuan kotamu terbuka lebar. Dia benar-benar terkejut. Tuan kotamu berkata dengan sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah mendengar petarung alam transenden tingkat 7 bisa menguasai kekuatan esensi air. Bahkan alam transenden tingkat 9 tahap akhir juga tidak pernah menguasainya. Pergi. Jerry yang mengayunkan tangannya. Ular air yang melilit tangannya tiba-tiba terbang keluar jendela. Duang. Detik selanjutnya suara ledakan terdengar. Ular air itu menghantam sebuah batu. Batu itu seketika hancur. Hingga saat ini, Tuan kotamu baru memastikan, Jerry yang benar-benar telah menguasai kekuatan esensi air. Karena dia melihat kemampuan Jerry yang dalam menggunakan esensi air sangatlah familiar. Beberapa saat kemudian, Tuan kotamu menatap Jerry yang dengan rumit. Lalu berkata, tidak heran Tuan kota Huaicheng ingin membunuhmu. Dengan talenta kamu yang seperti ini, jika ada membiarkan kamu tetap hidup, Tuan kota Huaicheng tidak bisa tidur nyenyak. Bersambung. Bab 1617 melenyapkan istanamu terlebih dahulu. Jerry yang tersenyum tidak berdaya. Dengan kemampuan aku sekarang, aku sama sekali tidak mengancam Tuan kota Huaicheng.
Tuan kotamu mengangguk. Selagi di tangan kamu tidak ada senjata spiritual itu bukan hal yang merepotkan. Karena dengan kemampuan sekarang, jika berita kamu memiliki senjata spiritual tersebar keluar, maka kondisi kamu akan sangat berbahaya. Aku juga tahu jelas. Untuk sementara waktu kamu tidak dapat sepenuhnya percaya pada aku. Jadi ada banyak hal yang tidak ingin kamu katakan dengan jujur kepada aku. Namun tidak masalah. Aku dapat memakluminya. Aku mencari kamu. Dan mempertanyakan kamu memiliki senjata spiritual atau tidak. Sebenarnya hanya untuk menjamin keamanan kamu. Aku ingin membantu kamu mengatasi beberapa masalah. Aku bersaksi tidak akan mencuri barangmu. Sudahlah. Yang harus aku ketahui sudah aku ketahui. Kamu pulang saja dahulu. Jerry yang sedikit mengangguk. Kemudian pergi dari sana. Setelah keluar dari ruangan tuan kotamu, Jerry yang baru menghela nafas lega. Tidak peduli ucapan tuan kotamu asli atau tidak. Namun setidaknya untuk sekarang tuan kotamu tidak memiliki niat buruk padanya. Ketika Jerry yang baru pergi, seorang petarung misterius dengan jubah hitam berjalan keluar. Dia menoleh ke arah tuan kotamu. Kemudian berkata, "Kamu benar-benar mempercayai ucapan anak muda itu?" Tuan kotamu menggelengkan kepalanya. Di tangannya, memang ada belati senjata spiritual. Petarung dengan jubah hitam bertanya, "Jika kamu sudah mengetahuinya, kenapa kamu membiarkannya pergi? Apakah kamu tidak tertarik?" Tuan kotamu tersenyum. Lalu menatapnya sembari berkata, "Jika mengatakan tidak tertarik, itu munafik. Hanya saja, meskipun aku tertarik, memangnya kenapa? Apakah aku benar-benar harus merebut sebuah benda dari junior? Selain itu, dilihat dari talenta yang ditunjukkan anak muda itu. Jika di belakangnya tidak ada seorang petarung hebat yang menyokongnya, apakah kamu percaya? Aku dapat menjamin, jika aku merebut senjata spiritual darinya, dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya denganku. Jika petarung di belakangnya keluar, maka dengan kekuatan istanamu, kita tidak akan bisa menghadapinya." Petarung jubah hitam itu mengangguk. Dengan tingkat alam transenden tingkat 7 sudah bisa menguasai kekuatan esensi air. Talenta bela dirinya memang sangatlah luar biasa. Dengan memiliki senjata spiritual dan menguasai kekuatan esensi air, dia benar-benar membuat orang lain merasa sangat iri hati. Tuan kotamu tertawa. "Ternyata ada seorang junior yang membuat kamu iri." Setelah berkata, senyumannya menghilang. Kemudian dia berkata dengan serius, "Meskipun anak ini menyembunyikan senjata spiritual, namun hal yang tadi dia ucapkan itu seharusnya tidak menipu aku. Dengan kata lain, alasan tuan kota Huaicheng ingin membunuhnya semuanya karena cemas dengan kemampuannya yang luar biasa. Hanya dengan membunuh Jerry Yang, tuan kota Huaicheng baru bisa merasa tenang. Selain itu, jika tuan kota Huaicheng tahu Jerry yang memiliki senjata spiritual, mungkin sejak awal dia sendiri sudah turun tangan untuk pergi membunuhnya." Petarung jubah hitam itu mengangguk. Benar. Daya tarik sebuah senjata spiritual sangatlah besar. Bahkan petarung alam transenden tingkat 9 akan mencoba untuk mencurinya. Jika tuan kota Huaicheng tidak tahu, maka berarti orang yang mengetahui hal ini hanya keluarga Ding. Saat ini Clark Ding telah terbunuh. Maka yang mengetahui hal ini seharusnya hanyalah Max Ding. Petarung jubah hitam itu bukan orang lain. Dia adalah samurai bayangan yang sebelumnya muncul di kediaman keluarga Ding, lalu membunuh Clark Ding. Tuan kotamu mengangguk. Kemudian berkata, "Kelihatannya harus mencari cara untuk menghabisi Max Ding. Jika tidak, jika kabar Jerry yang memiliki senjata spiritual tersebar, istanamu akan menjadi target semua orang." Tiba di saat itu, meskipun aku ingin melindungi Jerry Yang, aku juga tidak akan bisa menjamin keamanannya. Samurai bayangan menyipitkan matanya dan berkata, "Jika seperti itu, maka aku akan pergi ke kediaman keluarga Ding lagi, lalu membunuh Max Ding. Dengan itu kabar tersebut tidak akan tersebar keluar." Tuan kotamu menggelengkan kepalanya. Max Ding adalah petarung alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Ditambah lagi dengan teknik rahasia lonceng pelindung emas.
Bahkan seorang alam transenden tingkat 9 tahap akhir juga sulit untuk membunuhnya. Samurai bayangan berkata, saat ini Clark Ding sudah terbunuh olehku. Bagaimana jika Max Ding sengaja menyebarkan berita Jerry yang memiliki senjata spiritual hanya untuk mempersulit istanamu? Mendengar ucapan tersebut, ekspresi Tuan Kotamu berubah menjadi tertekan. Tuan Kotamu terdiam beberapa saat. Kemudian tiba-tiba berkata, kelihatannya, aku sendiri yang harus pergi ke kediaman keluarga Ding. Samurai bayangan langsung berkata, jangan, kamu adalah Tuan Kotamu. Jika kamu sendiri yang pergi, akan baik-baik saja jika kamu berhasil membunuh Max Ding dengan cepat. Namun jika kamu membiarkannya tetap pergi dalam kondisi hidup, maka dia pasti akan menyebarkan kabar Jerry yang memiliki senjata spiritual. Sekarang, selama keluarga Ding masih memiliki harapan, maka Max Ding tidak akan menyebarkan kabar tersebut. Bagaimanapun sebuah senjata spiritual adalah hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin Max Ding menyerah begitu saja? Tuan Kotamu menyipitkan matanya dan berkata, aku harap seperti itu. Saat ini, Jerry yang sudah kembali ke tempat istirahatnya. Kak Yang, kamu tidak apa-apa. Melihat Jerry yang kembali, Viola Feng dan Lani Huai segera menghampirinya. Lalu terlihat cemas. Rai juga menatap Jerry yang dengan cemas. Jerry yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tenang saja, aku tidak apa-apa. Rai bertanya, bagaimana tentang senjata spiritual? Jerry yang tidak menutupinya. Dia mengangguk. Kemudian mengatakan hal yang dia bicarakan dengan Tuan Kotamu sekali lagi. Setelah mendengar ucapannya, ekspresi mereka menjadi terlihat tertekan. Lani Huai tiba-tiba berkata, Kak Yang, aku khawatir Tuan Kotamu sudah tahu bahwa kamu memiliki senjata spiritual. Jerry yang mengerutkan alisnya. Bukankah seharusnya tidak mungkin? Aku sendiri sudah menutupinya dengan baik. Bahkan aku sengaja mengungkapkan kekuatan esensi air aku. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir aku memiliki senjata spiritual? Lani Huai berkata, karena Tuan Kotamu sudah bertanya kepada kamu secara langsung, maka dia pasti memiliki kecurigaan pada kamu. Dan ketika kamu menutupi kenyataannya dengan kekuatan esensi air, justru kamu menjadi semakin mencurigakan. Kamu menjelaskannya terlalu banyak. Orang seperti Tuan Kotamu, dengan satu ucapan kamu, mungkin dia akan mengetahui hal yang lebih banyak. Setelah mendengar ucapan Lani Huai, Jerry yang tersenyum pahit, kelihatannya aku terlalu lugu. Bahkan diriku yang ingin menutupi senjata spiritual saja tidak bisa. Rai berkata, semua ini bukan salah kamu. Hanya saja memang sangatlah sulit untuk menipu orang seperti Tuan Kotamu. Lani Huai mengangguk, lalu berkata, namun tidak masalah. Saat ini Tuan Kota tidak akan bertindak pada kita. Jika benar-benar ingin bertindak, tadi dia akan langsung melakukannya. Sekarang, kita hanya harus mengobati Viola. Jerry yang berkata dengan cemas. Sekarang hanya bisa melihat Kotamu bisa menahan tekanan dari kota Huai Cheng atau tidak. Saat ini, di kota Huai Cheng, Zerik Huai menemui Tuan Kota Huai Cheng. Lalu dia menceritakan semua hal yang terjadi di istanamu. Zerik Huai berkata dengan kesal, ayah, Tuan Kotamu ini benar-benar terlalu angkuh. Seorang orang cacat ternyata berani berbicara dengan begitu angkuh. Apakah dia benar-benar mengira dirinya sudah kembali ke kondisi prima? Kota Huai Cheng mengerutkan alisnya. Tidak disangka, ketika dia terluka berat di saat itu, dia tidak hanya tidak kehilangan seluruh kemampuannya. Sebaliknya dia semakin maju. Jika kedua kakinya pulih, mungkin dia akan semakin kuat. Mendengar ucapan tersebut, Zerik Huai segera berkata, ayah, jika seperti itu, maka kita tidak bisa menunggu hingga kedua kakinya pulih. Kita harus memanfaatkan di saat kakinya belum pulih untuk melenyapkan istanamu terlebih dahulu. Bersambung.